Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perikanan B ingin menjelaskan tentang ekonomi sumber daya perikanan yang berada di Kota Cirebon. Sebelum kita masuk ke ekonomi sumber daya perikanan yang berada di Kota Cirebon, kita harus memahami dulu apa itu ekonomi. Ekonomi merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi, maupun pertukaran baik barang maupun jasa. Menurut Prima dan Berkes tahun 1989, sumber daya merupakan aset untuk pemenuhan kebutuhan dan utilitas manusia, atau diartikan sebagai seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Sehingga ilmu ekonomi dan ilmu perikanan tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling berdaya, di mana ilmu ekonomi dapat mengatur sumber daya atau faktor produksi yang kemudian dikelola secara efisien dan efektif, kemudian dapat memenuhi kebutuhan manusia dan dapat mensejahterakan masyarakat. Peranan ilmu ekonomi dalam bidang perikanan adalah sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan dalam aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Manfaat dari ilmu ekonomi dalam bidang perikanan adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan baik nasional maupun internasional dan membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar. Sekarang kita akan membahas tentang konsep biaya atau cost dan pendapatan atau revenue. Yang pertama itu ada keuntungan. Keuntungan didapatkan apabila hasil penjualan melebihi daripada biaya produksi atau PR lebih besar dari TC. Yang kedua itu ada kerugian. Kerugian itu sebaliknya dari keuntungan, di mana hasil penjualan lebih kecil daripada biaya produksi. Dan yang terakhir itu keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum itu terjadi apabila perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai titik yang tertinggi. Baik, di sini saya akan memberitahukan apa sih pengertian dari surplus konsumen dan surplus produsen. Pertama itu surplus konsumen. Surplus konsumen itu merupakan pencerminan dari keuntungan lebih atau surplus yang didapat atau diperoleh konsumen tertentu berkenan dengan tingkat dari harga barang. Nah, sedangkan surplus produsen itu sendiri merupakan pencerminan dari keuntungan lebih atau surplus yang diperoleh oleh produsen tertentu berkenan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Kita akan membahas pada tabel surplus produsen. Bisa dilihat di sebelah kiri saya. Nah, untuk 1 kg cumi-cumi, produsen mampu menawarkan harga sebesar Rp30.000. Sedangkan untuk harga pasaran atau harga di pasar cumi-cumi per kilogramnya itu sebesar Rp60.000. Sehingga surplus yang didapat oleh produsen itu sebesar Rp30.000. Untuk 2 kg dan selanjutnya dapat dilihat seperti tabel berikut ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan surplus produsen, kita menggunakan grafik seperti pada sebelah kanan saya, di mana pada grafik ini terdapat segitiga berwarna biru. Ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan sebuah nilai surplus produsen dengan batas pasarnya itu, batas nilai harganya sebesar Rp60.000. Karena arsiran ini berbentuk segitiga, sehingga kami menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Untuk alasnya itu Rp60.000. Didapat dari mana? Dari selisih dari batas terendah penawaran produsen sampai ke harga pasar, itu sebesar Rp60.000. Nah, untuk tingginya itu sebesar 4. Kenapa 4? Karena itu merupakan selisih dari jumlah terkecil, yaitu 1 kg menuju ke 5 kg itu ada 4 kg. Sehingga jika dimasukkan dalam rumus setengah kali alas kali tinggi, itu setengah dikali Rp60.000 dikali 4, dan hasilnya adalah Rp120.000. Berikut ini merupakan tabel surplus konsumen, di mana untuk 1 kg cumi konsumen bersedia untuk membayar seharga Rp90.000. Namun harga yang didapatkan di pasar oleh konsumen tersebut sebesar Rp60.000, sehingga surplus yang didapatkan oleh konsumen tersebut sebesar Rp30.000. Untuk harga 2 kg cumi dan seterusnya dapat dilihat di tabel berikut. Berikut ini merupakan grafik surplus konsumen. Grafik surplus konsumen merupakan segitiga yang berada di atas harga pasar. Sehingga perhitungannya menggunakan rumus segitiga, yaitu setengah alas dikali tinggi, di mana
untuk alasnya sendiri merupakan selisih dari bobot yang didapatkan dari harga tertinggi yang ditawarkan oleh konsumen dengan harga pasar. Untuk tingginya didapatkan dari selisih dari harga tertinggi yang ditawarkan oleh konsumen dan harga pasar. Sehingga perkiraan untuk surplus konsumen berdasarkan tabel sebelumnya adalah Rp60.000. Untuk slide yang terakhir yaitu perhitungan dari NPV ataupun Net Present Value. Apa sih sebenarnya Net Present Value itu? Net Present Value merupakan penentuan dari dugaan yang dihitung mulai dari biaya dan manfaat. Nah, untuk biaya sendiri itu merupakan arus negatif dan manfaat itu arus positif untuk setiap periode tertentu. Nah, untuk tabelnya sendiri itu kelompok saya mengambil rate tahunnya itu sebanyak 5 tahun. Nah, dari hasil Laut Cirebon itu sendiri ada kegunaan secara langsung. Apa saja yang kegunaan langsung tersebut? Pertama yaitu udang. Nah, untuk udang gross benefitnya itu mencapai 85.000 per kilogramnya. Kemudian untuk cumi-cumi mencapai 60.000 per kilogramnya. Untuk kerang sendiri mencapai harga 30.000 per kilogram. Ikan kembung 45.000 per kilogram. Rumput laut 25 per kilogram. Nah, dari kelima manfaatan hasil laut ini kemudian kita total sehingga hasilnya itu 245.000 per kilogramnya. Selanjutnya perhitungan dari NPV sendiri. Nah, sebelum ke NPV-nya sendiri kita akan menghitung total direct use value selama 5 tahun. Untuk perhitungannya sendiri, total dari hasil harga komoditas yang 5 tadi itu dijumlahin yaitu 245.000 dikali 5 tahun hasilnya 1.225.000. Lanjut ke perhitungan NPV-nya. Perhitungan NPV itu sendiri dengan rumus total dari direct use value itu dibagi dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 5. Pangkat 5 ini didapat dari kurun waktu yang kita ambil. Sedangkan 0,1 ini merupakan interest rate. Nah, dalam perhitungannya ini kita kelompok kami menggunakan interest rate-nya itu sebesar 10%. Jadi 1.225 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 5 maka dapat hasil sebesar 760.628 per hektar. Adapun tabel dari mau perhitungan PPC yaitu ini.